Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laudy Muhammad Hairul Hanas. Nomor induk mahasiswa G2M1210002. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kualitas Air yang dosen pengampunya adalah Dr. Insinyur Muhammad Idris MSI. Baik, langsung saja. Oksigen terlarut atau disolved oksigen atau disingkat DO merupakan salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. Semakin besar nilai DO pada perairan, mengindikasikan perairan tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut tercemar. 7 fakta mengenai oksigen terlarut. Yang pertama, oksigen terlarut merupakan parameter penting untuk mengetahui gerakan massa air dan indikator yang peka terhadap proses biologi dan kimiawi. Kadar oksigen terlarut bervariasi tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air, dan tekanan atmosfer. Yang ketiga, selain itu kelarutan oksigen dan gas-gas lain berkurang dengan meningkatnya salinitas, sehingga kadar oksigen di laut cenderung lebih rendah daripada kadar oksigen di perairan air tawar. Peningkatan suhu sebesar 10 derajat Celcius akan meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10%. Kemudian, pada perairan yang mengandung deterjen, suplai oksigen dari udara akan sangat lambat, sehingga oksigen dalam air sangat sedikit. Kemudian, jumlah oksigen yang dibutuhkan organisme akuatik tergantung spesies, ukuran, jumlah pakan yang dimakan, aktivitas, suhu, dan lain-lain. Yang keenam, konsentrasi oksigen yang rendah dapat menimbulkan anoreksia, stres, dan kematian pada ikan. Yang terakhir, oksigen terlarut umumnya berasal dari difusi udara melalui permukaan air, aliran air masuk, air hujan, dan proses fotosintesis plankton atau tumbuhan air. Kemudian, kadar oksigen kurang lebih dari 0,3. Hanya sedikit jenis ikan yang dapat bertahan pada masa pemaparan singkat. Kemudian 0,3 sampai 1 mg per liter pemaparan lama dapat mengakibatkan kematian pada ikan. Kemudian nilai kadar oksigen 1 sampai 5, ikan dapat bertahan hidup tetapi pertumbuhannya terganggu. Kemudian kandungan lebih dari 5 mg per liter, hampir semua organisme akuatik menyukai kondisi ini. Sumber Swinglet dalam Boyd 1988. Berdasarkan kandungan oksigen terlarut, maka pengelompokan kualitas perairan air laut dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu tidak tercemar lebih dari 6,5 mg per liter, kemudian tercemar ringan 4,5 sampai 6,5 mg per liter, kemudian tercemar sedang 2 sampai 4,4 mg per liter, dan tercemar berat kurang dari 2 mg per liter. Odum 1971. Pengukuran oksigen terlarut. Untuk mengukur kadar oksigen terlarut dalam air ada 2 metode yang sering digunakan. Yang pertama, metode titrasi dengan cara Winkler, kemudian elektrokimia dengan DO-meter. Metode titrasi dengan cara Winkler pada prinsipnya menggunakan titrasi iodometri. Metode dengan melibatkan ion Mn2+. Sampel yang akan dianalisis terlebih dahulu ditambahkan larutan mangan klorida dan natrium hidrosida. Kemudian tambahkan kalium iodida sehingga terjadi endapan MnO2. Kemudian metode elektrokimia dengan DO-meter. Prinsip menggunakan elektroda yang terdiri dari katoda dan anoda yang terendam dalam larutan elektrolit atau larutan garam. Pada DO-meter, elektroda terdiri dari katoda Ag dan anoda Pb atau Au. Sistem elektroda ini dilindungi dengan membran plastik tertentu yang bersifat permeabel terhadap oksigen yang hanya oksigen yang dapat menembus membran tersebut.
Bagaimana cara menanggulangi kadar oksigen yang terendah? Yang pertama, menurunkan temperatur air atau suhu air, di mana jika temperatur turun maka kadar oksigen terlarut akan naik. Kemudian mengurangi kedalaman air, di mana pada perairan dangkal kadar oksigen terlarut akan naik karena proses fotosintesis semakin meningkat pada perairan rendah dangkal. Kemudian mengurangi bahan-bahan organik dalam air, karena jika banyak terdapat bahan organik dalam air maka kadar oksigen terlalu rendah. Kemudian diusahakan air agar terus-menerus mengalir. Nah, yang terakhir menggunakan aerator kincir, di mana ini merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan nilai oksigen terlarut. Masuk di kesimpulan, oksigen terlarut adalah jumlah oksigen dalam miligram yang terdapat dalam 1 liter air atau ppm. Oksigen terlarut umumnya berasal dari difusi udara melalui permukaan air, aliran masuk air, hujan, dan hasil dari proses fotosintesis plankton atau tumbuhan air. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan.